wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bagus Susilo. Saya dokter spesialis bedah umum dan bedah anak konsultan. Hari ini saya akan membicarakan mengenai usus buntu, radang usus buntu atau apendisitis. Pertama, usus buntu itu semua orang mempunyai usus buntu, tapi tidak semua orang akan mengalami masalah. Nah, akan jadi masalah bila usus buntu itu yang sudah kecil dia tersumbat. Awalnya tersumbat. Jadi begitu tersumbat oleh satu hal, misalnya oleh kotoran yang mengeras, oleh benda asing seperti askaris, ya, cacing, bisa juga tersumbat oleh karena pembesaran kelenjar getah bening di daerah usus buntu atau dia termasuk organ limfoid, atau bisa karena tumor sendiri yang menyebabkan jadi perjalanan makanan dari usus buntu bolak-balik ke usus besar terhambat. Nah, begitu ada hambatan pada usus buntu akan timbul tanda dan gejala. Ya, gejala awalnya sebelum terjadi infeksi dia akan mengalami keluhan daerah epigastrium atau yang disebut ulu hati. Ya, sekitar ulu hati dan pusar. Nah, itu akan menyebabkan keluhan kayak orang sakit mah, kembung, kadang-kadang sakit perut berulang, kadang-kadang rasa begah, tidak nyaman. Nah, pada saat itu banyak yang rancu, kita juga nggak ngerti. Tadi kalau keluhan pertama, ya, kalau keluhan pertama itu datang biasanya saya gastritis, yaitu sakit mah. Boleh-boleh saja, biasanya diobati sekali, 2 kali. Tapi kalau sudah berkali-kali namanya sakit perut berulang, hal yang sama, kita tidak harus berpikir sebagai sakit mah. Kita harus cari penyebabnya. Nah, kita bedakan, penyakit juga ada demografi usia, ya. Jadi kalau usia masih anak-anak sampai 15 tahun, 16 tahun ke bawah, kalau ada sakit-sakit seperti itu, kalau saya sebagai dokter bedah karena pengalaman saya, itu saya pikirkan pertama, jangan-jangan ada masalah pada usus buntu, dan saya harus buktikan apakah kasus ini kasus bedah atau non bedah, yaitu dengan pemeriksaan ronsen, namanya apendikogram, butuh waktu 24 jam. Nah, nanti kita akan lihat apakah hasilnya menyebabkan dia radang usus buntu karena sumbatan. Bila kalau kita dapat hasil ronsennya misalnya non filling, tidak terisi, ada spastik kaku gambaran usus buntunya, atau memang ada sumbatan beberapa fekalit atau sumbatan-sumbatan. Nah, hal seperti itu diagnosa kita ada usus buntu yang kronis. Jadi kita langsung tindakan operasi. Operasi yang kita lakukan bukan emergensi tapi operasi elektif. Nah, keuntungan operasi elektif dibandingkan operasi emergensi adalah satu, dia hospitalisasinya singkat, cuma sehari bisa pulang. Kedua, resikonya minimal, komplikasi akibat usus buntunya kita jarang temukan, dan cepat penyembuhannya, ya, dengan diagnosa seperti itu. Tapi kalau datang pada kondisi akut di mana pasiennya sudah jalan susah, apalagi sudah dengan komplikasi perforasi atau pecah, tentu saja komplikasi yang harus kita hadapi selain resiko operasi, kita harus menghadapi resiko akibat usus buntu yang terlambat. Di antaranya luka operasi berulang, bahkan sampai terjadi pelengketan di masa akan datangnya. Itu yang kita tidak harapkan. Jadi kalau kita temukan sakit-sakit perut berulang pada anak atau orang dewasa segala macam, buktikanlah cepat-cepat dengan pemeriksaan apendikogram atau dengan pemeriksaan USG. Nah, ada beberapa penyakit yang keluhannya sama dan mirip. Ada 3 penyakit yang dari pengalaman saya, kalau ada keluhan sakit daerah ulu hati dan daerah pusar, itu selain sakit mah sendiri, bisa juga disebabkan karena batu empedu, bisa juga disebabkan karena sumbatan pada usus buntu. Nah, untuk itu perlu ditelaah kembali. Untuk mencari batu empedu paling sederhana kita lakukan USG. Kalau mencari sumbatan pada usus buntu, kita melakukan pemeriksaan apendikogram. Nah, hasil-hasilnya seperti tadi. Jadi menurut saya kita lebih senang melakukan operasi elektif daripada operasi emergensi. Karena satu tadi, keuntungannya hospitalisasi atau perawatannya lebih singkat, resikonya minimal, dan pasien kalau dengan persiapan lebih baik hasilnya daripada kita operasi emergensi. Saya kira keterangan saya seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat saudara-saudara sekalian. Ya, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang sudah dapat terlambat. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.